pas bapakku kerja, mamaku nelpon selingkuhannya kak, suruh jemput ke rumah mamaku katanya. Nah ternyata uang itu dipakai foya-foya kak, sama mamaku dan selingkuhannya. Halo semuanya. Jadi ini adalah ABC episode yang pertama ya. ABC itu apa sih kak? Oh iya, buat kalian yang nggak tahu ABC itu apa, ABC itu adalah singkatan dari Aku Bacain Gini ya. Nah sebelumnya ini aku emang udah sering bikin konten di TikTok, dan ini adalah konten pertama ABC ku yang ada di YouTube ya. Di video kali ini aku mau bacain 4 cerita random yang udah kalian kirim ke aku ya. Sebelum aku mulai baca ceritanya, jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini ya. Mau percaya apa nggak sama cerita-cerita ini? Kembali ke dirikan sendiri. So, dua, Lego. Hai kak, perkenalkan, nama aku Langit. And by the way, aku cewek ya kak. Nah, jadi aku ini punya cerita. Saat aku masih di rumahnya abang aku, yang usianya itu bisa terbilang 17 tahun lebih tua dari aku. Nah, langsung aja kita mulai ceritanya ya. Nah, aku ini punya abang. Saat ini usianya 25 tahun. Wait. Ini umur abangnya 25 tahun. Terus jaraknya Langit sama si abangnya ini 17 tahun. Berarti umurnya si Langit ini berapa? 17 ke 25. Hah? 8 tahun ini umurnya si Langit sekarang. Masih SD dong ini berarti si Langit. Oke lanjut deh. Nah, abang aku tuh kerja sebagai pegawai dan istrinya itu sebagai guru. Suatu pagi, aku itu disuruh abang aku setelah pulang dari pondok. Pesan itu disampaikan mama lewat HP-nya ustazah. Aku tuh disuruh beliin barang-barang cewek buat istrinya gitu, karena abang aku ini nggak tahu hal-hal kecewean. Nah, setelah aku beli perlengkapan yang abang aku suruh, aku mutusin singgah ke minimarket sekalian buat cemilan gitu di apartemen aku. Sampai di apartemen, aku mutusin buat nyantai dulu karena kebetulan pondok itu libur beberapa minggu karena renovasi. Pas aku baru mau nonton Netflix TV, tiba-tiba aku dengar suara desakan dari kamar sebelah. Kamar sebelah ini mungkin maksudnya tetangga apartemen gitu ya. Aku pikir, oh mungkin cuma pasangan suami istri lagi gitu-gituan. Tapi ternyata pas aku lagi dengerin lagi, itu desakan cowok. Wah, apa nih? Mulai curiga aku. Aku berusaha cuek aja. Terus besoknya pas aku lagi beli makanan di supermarket dekat apartemen, aku dengar ibu-ibu gitu ngomongin kalau si A, cowok yang aku bilang tadi, itu ternyata bundir karena takut ketahuan berbuat gitu-gituan. Dia itu takut ketahuan sama orang tuanya, yang bisa terbilang itu toxic parents. Nah, awalnya aku cuman diem, tapi 5 hari kemudian, tepat jam 6 sore itu kan hujan. Nah, beberapa hari itu aku dengar dari penghuni kamar lain kalau si B yang gay sama si A udah nggak kelihatan selama beberapa hari terakhir. Tapi ya aku abaikan aja. Bentar, ini cowok sama cowok. Pas sore itu aku ngecium bau bangkai dari kamar apartemennya si B. Akhirnya aku minta satpam buat dobrak apartemen si B ini bareng sama beberapa penghuni kamar laki-laki yang lain. Dan betapa terkejutnya kami melihat si B itu sudah tak bernyawa dan membusuk. Setelah kejadian itu, aku minta ke abang aku buat pindah apartemen. Aku nggak ngasih tahu kenapa aku mau pindah. Tapi akhirnya abang aku setuju, dan akhirnya sampai sekarang hidup aku tenang-tenang aja. Bentar, berarti si A sama si B itu beda apartemen? Atau sama? Gimana nih? Kok bisa si A ini ketahuan bundir duluan, terus si B ini jasadnya baru ketahuan setelah beberapa hari itu tadi? Ya, setelah 5 hari itu tadi. Oh mungkin si A sama si B ini emang beda apartemen, terus si A ini bundir duluan, habis itu si B nyusul. Atau kalau enggak, si B ini dibun-bun sama si A. Gak tau dah, menurut kalian gimana? Oke lanjut cerita kedua ya. Halo kak, kenalin, nama aku Medina. Aku tinggal di keluarga yang cukup sederhana. Mama bapakku udah bisa kak, dan aku dipaksa ikut mamaku. Di sini aku mau cerita dulu flashbacknya. Jadi pas tahun 2022, bapakku itu kerja jadi kurir paket gitu kak. Nah, setiap dia dapat uang, mamaku tuh selalu minta dengan alasan buat beli makan atau bayar token listrik. Karena pas itu, bapakku kan sayang banget sama mamaku. Bapakku langsung kirim aja itu uangnya. Terus pas bapakku kerja,
Mamaku nelpon selingkuhannya kak, suruh jemput ke rumah mamaku katanya. Nah ternyata uang itu dipakai foya-foya kak, sama mamaku dan selingkuhannya. Parah banget sih ini mamanya. Kasian bapaknya cuy. Nah, aku di situ sakit hati banget kak pas tahu hal itu. Aku mau ngasih tahu ke bapakku, tapi aku diancam sama mamaku kak. Katanya kalau aku bilang ini ke bapakku, bisa aja aku dibun-bun sama mamaku kak. Jadi aku tutup mulut karena aku takut dibun-bun kak. Pas tahun 2023 bulan Oktober, setelah orang tua aku pisah, mamaku makin kasar kak sama aku. Pas itu pernah nampar aku berkali-kali. Terus pernah hampir dibun-bun juga aku kak sama mamaku. Aku di situ sakit hati banget kak. Tapi yang bikin aku nambah sakit hati, pas mamaku tuh bilang ke aku gini kak, kalau mama tahu kamu kayak gini, mama mending bun-bun aja kamu dari lahir. Sumpah ya, ini mak bener-bener dah ya bikin aku emosi nih. Mamaku bilang begitu karena aku nggak bisa jadi penari kak. Dia maunya anaknya jadi penari, sedangkan aku maunya jadi pelukis kak. Terus aku sempat mikir pas waktu itu, apa aku mundur aja ya dari hobiku. Tapi nyatanya aku nggak bisa lepasin hobiku kak. Setiap aku mau ngelukis pasti selalu dimarahin terus. By the way, alasan mereka pisah itu bukan cuma karena mamaku ketahuan selingkuh kak. Mamaku nggak mau lagi sama bapakku karena cuma ngasih uang 500.000 per bulan. Pas orang tua aku pisah, aku nangis banget kak. Aku sayang banget sama bapak aku. Dari kecil, bapak aku yang ngurusin aku kak. Mamaku nggak peduli sama aku. Sekarang, aku masih sama mamaku kak. Cuman, aku sering berkunjung ke rumah bapakku kak. Alhamdulillahnya, bapakku masih sehat. Ya udah, segitu dulu kak. Makasih udah mau bacain. Maaf kalau nggak nyambung ya. Ini mak satu bener-bener ya, nggak ada rasa syukur, selingkuh, anaknya dikata-katain. Parah banget sih ini, parah banget sih. Sumpah Medina, kalau misalkan kamu sudah kerja atau bisa menghidupi diri kamu sendiri ya, aku sarankan kamu keluar dari rumah itu. Kamu pergi dari makhluk jahat kayak mamamu itu. Mending kamu tinggal sama bapakmu demi kesehatan mentalmu, sumpah. Sebelumnya maaf ya Medina kalau aku bener-bener kesel banget sama mamamu. Oke, lanjut cerita ketiga ya. Halo kak, kenalin, nama aku Awa, nama samaran ya kak. Sebenarnya aku agak takut kak buat nyeritain hal ini ke orang-orang. Tapi di sini aku udah nyamarin semua hal yang berhubungan sama ceritaku ini ya kak. Dan semoga aja orang-orang yang aku ceritain ini nggak tahu kalau aku yang kirim. Jujur, masih agak takut. Cuman kejadian ini juga udah tahun lalu. Kebetulan aku udah lulus sekolah. Ini aku ceritain waktu masih sekolah menengah kejuruan tahun kemarin ya kak. FYI, sekolah aku itu menengah kejuruan Islam swasta yang ada di daerahku. Waktu kelas 11 semester 2, wajib mengikuti PKL sesuai sama jurusan yang kita ambil. Kebetulan sekolahku ini yang milihin siswa-siswinya untuk tempat PKL-nya di mana. Waktu PKL berlangsung selama 6 bulan, alhamdulillah aku dapat tempat PKL yang nggak jauh dari rumah. Oh iya kak, PKL ini dilakukan berkelompok yang isinya tuh 5 orang di setiap satu tempat PKL. Aku dan 4 temanku ini ditempatin di ruang yang berbeda. Hari pertama PKL, aku sama 4 temanku ini aman semua kak, tanpa ada halangan. Di 1 bulan pertama, kita berlima itu udah mulai ngerasain kalau tempat PKL ini lingkungannya agak sedikit toksik. Kenapa dibilang toksik? Karena para pegawainya itu saling tusuk-menusuk satu sama lain. Dan itu ditunjukin ke anak-anak PKL yang ada di tempat itu. Contoh kecilnya itu kayak, dek, tau nggak kalau bu atau bapak ini tuh gini. Intinya kayak ngejelekin satu sama lain gitu loh. Tapi ini kayak udah rahasia umum nggak sih tempat kerjanya kayak gini? Oke, itu masih normal juga kan kak kalau di dunia kerja. Cuman anak PKL kayak kita itu tentunya agak siksak dikit, tau begituan. Di bulan ketiga PKL, aku sadar ada hal yang janggal di ruang yang aku tempatin selama PKL ini berlangsung. Setelah hari demi hari berlalu, aku semakin tahu ternyata ada salah satu ibu-ibu di ruanganku ini ternyata kayak lagi ngalamin puber kedua. Jadi ibu ini tuh selalu ngelibatin anak-anak PKL buat ngebantuin pekerjaan-pekerjaan yang nggak bisa beliau handle sendiri. Kami sebagai anak PKL tentunya harus siap buat ngerjain dan ngebantuin beliau. Waktu itu aku lagi agak longgar, jadi dipanggil lah sama ibunya, disuruh ngerjain satu tugas yang dimana tugas itu sebenarnya bukan ranah anak PKL yang belum paham sama sistemnya. Sama ibunya dijelasin lah tuh tugasnya gimana. Setelah penjelasan selesai, aku pamit buat duduk balik ke tempatku kak. Terus aku kerjain dah tuh tugasnya. Selama 40 menitan udah kelar. Aku samperin lah itu ibunya.
buat ngasih hasil kerjaku dari tugas itu tadi. Terus ibunya kan ngecek-ngecek ya itu hasil kerjaku. Ternyata ada yang masih salah. Ibunya bilang, ini salah ya, kalau kamu nggak paham bisa bilang ke saya dulu harusnya. Atau enggak, bilang aja ke Pak A, minta ajarin bapaknya kalau nggak bisa. Terus aku sebagai anak PKL tentunya nurut-nurut aja kak. Habis itu aku minta ajarin lah tuh ke Pak A sampai selesai dan benar. Keadaan ini terus berulang-ulang. Kalau beliau atau si ibu ini nyuruh, terus aku lagi nggak paham dan hasil kerjaku itu udah selesai, Pak A ini disuruh ngoreksi hasil kerjaku. Aku sadar lah, kok Bu ini selalu ngelemparin ke Pak A yang harusnya itu bukan pekerjaannya buat ngecek. Terus aku denger lah tuh kak, desas-desus dari pegawai tempatku PKL, dan ada satu ibu-ibu yang nanya ke aku, Bu itu pernah nggak nyuruh mbaknya buat ngerjain tugasnya? Terus disuruh ngoreksi hasil kerjaannya ke Pak A. Ku jawab lah tuh jujur, iya Bu sering. Ada apa ya Bu? Ku jawab lah begitu. Soalnya aku juga bingung kan kalau mau bohong. Taunya si ibu ini kong kali kong sama pegawai di sini buat ngetes kejujuranku. Dan jujur banget kak, aku nggak ada kepikiran kalau si ibu yang tanya ke aku ini bakal ngasih berita yang kayak gini. Jadi aku berpositif thinking dan jawab secara jujur. Terus nggak lama si ibu ini bilang, tahu nggak sih mbak, kalau Pak A dan Bu ini sering interaksi. Ternyata Bu ini itu lagi masa puber kedua, dan pegawai di lingkungan ini juga tahu kalau si ibu ini kayak ngejar-ngejar banget sama Pak A. Padahal Bu B ini udah punya suami, tapi masih gatel sama suami orang. Ini ceritanya kayak yang cerita kedua tadi nggak sih? Tipe emak-emak rahim anget ya ini ya. Aku sebagai anak PKL diceritain itu langsung melongo sih kak. Gimana nggak melongo? Ternyata selama ini si ibu itu lagi ngalamin puber kedua. Yang anak seumuranku itu juga kurang paham soal puber kedua ini. Dan ternyata boom banget. Aku nggak bisa tahu secara langsung kalau puber kedua itu ada dan kayak gini cara realnya. Jadi singkatnya si ibu ini kayak ngejar Pak A banget. Jadi apa-apa itu disangkutin sama si Pak A itu. Jujur aja sih, Pak A ini emang tampaknya masih lumayan ganteng gitu untuk seumurannya. Tapi Pak A ini ternyata sedikit lebih muda umurnya dibanding si ibu itu. Setelah aku dikasih tahu persoalan ini, aku jadi mikir banget. Ternyata orang yang sudah berumur masih ngerasain puber kedua ya. Banyak sih kasus kayak gini. Jujur, aku takut sih kak sama puber kedua itu. Tapi untungnya si Pak A ini kalau sama anak-anak PKL kayak baik gitu, nggak kayak bapak-bapak pedofil gitulah. Dari PKL ini aku jadi tahu semua hal tentang toksiknya dunia kerja dan masa puber kedua itu. Dan maaf banget, aku agak kurang suka sama si ibu karena kadang beliau tuh kayak nunjukin sikap atau bahkan omongan yang berbau 18+ gitu kak. Buat teman-teman yang sekarang lagi pada PKL atau mau PKL, aku doain semoga kalian dapat tempat PKL yang baik dan nyaman ya. Amin. Sekian cerita dari aku kak, makasih. Oke, jadi itu ceritanya si Awa ini ya, tentang pengalamannya waktu PKL. Jujur, aku denger ceritanya ini kayak udah biasa sih. Soalnya cerita-cerita kayak gini tuh udah kayak rahasia umum gitu loh. Perselingkuhan di dunia kerja itu kayak jadi budaya gitu loh, kayak Oke, lanjut cerita yang terakhir ya. Halo kak, aku Mira dan aku umur 21 tahun. Aku pengen banget nyeritain ini karena memang bener-bener gak ada yang tahu sama cerita ini. Hehehe. Nah, jadi aku dulu punya kayak angkringan gitu, kayak tempat tongkrongan gitulah. Nah, udah ngejalanin ini selama sebulan dan aku punya salah satu pelanggan favorit aku. Dia ganteng banget, tinggi, terus green flag juga. Siapa sih yang gak tergila-gila sama dia? WK. Nah, sampai akhirnya aku mutusin buat tutup sementara karena aku mau fokus bantu ayah ngerawat kebun sawit. Biasalah anak Riau. Oh, jadi si Mira ini anak Riau ya. Nah, pas aku tutup, dia sering banget main ke rumahku. Bahkan sampai deket banget gitu sama orang tuaku kak. Dan kadang-kadang dia juga ngajak aku main. Soalnya dia kalau ke rumah itu mainnya sama abang aku. Beberapa minggu kemudian aku buka angkringan lagi dan malah makin rame. Jadi aku butuh orang yang bisa bantu aku selain abang aku. Jadi aku minta tolong lah itu ke dia. Awalnya baik-baik aja, tapi akhirnya aku nyadar dia bener-bener nempel banget sama abang aku. Bahkan semenjak itu dia lebih sering nginep. Dan yang paling gong, aku sering denger abang aku bilang sakit. Sakit apa ini Terus kadang ada suara rintihan kecil. Aku curiga sekaligus cemburu karena di situ aku ngerasin si cowok itu. Jadi aku beraniin diri lah tuh buat nanya ke abangku, abang, kamu ada hubungan ya sama si ini? Abang aku kaget dengan pertanyaan itu. Tapi akhirnya dia bisikin aku gini, Dek, abang pacarnya, abang ukenya.
Sampai batuk loh aku ya. Jadi ini abangnya pacaran sama cowok, dan cowok itu kerasnya si Mira ini. Oke deh, oke. Aku kaget bukan main. Keras gue belok, dan pacarnya abang gue sendiri. Ini gila. Nah terus semenjak itu aku berhenti buka angkringan dan memilih untuk diam, walaupun masih sering dengar suara aneh dari kamar abang pas si cowok itu lagi nginep. Itu aja sih kak, makasih banyak. Sumpah, kasihan si Mira ini cuy, sumpah. Bisa-bisanya kerasnya dia itu pacarnya abangnya sendiri, dan abangnya ternyata Bouti. Cerita terakhir kali ini plot twist banget sih. Oke, jadi itu 4 cerita random kali ini. Nah, buat kalian yang mungkin punya cerita yang unik, penuh plot twist dan horor atau apapun itu, kalian bisa kirim di email ini ya. Atau kalian bisa juga kirim secara anonim di kode QR ini. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. See you in another video and bye-bye.